Sampurasun Barayan TV, senang sekali saya Semi Mawan kembali hadir di Bincang Tokoh. Seperti biasa, Bincang Tokoh menghadirkan sosok-sosok penuh cerita, penuh pengalaman, dan penuh inspirasi buat kita semua. Kali ini saya bakalan ngobrol-ngobrol dengan Kang Diki Zainal Arifin. Sampurasun, Kang. Rampes. Kalau yang belum kenal, kita harus kenalan dulu sama Iya, Kang iya. Diki. Rampes. Kumadamang lagi sibuk apa, Kang? Pangesto. Sekarang lagi sibuk ini soal energi. Energi? Iya, soal energi. Jadi membuat energi yang baru dan terbarukan. Energi alternatif? Sebetulnya atau yang sekarang kah yang alternatif? Oh gitu? Iya. Ini yang sesungguhnya mungkin, Iya. energi yang sesungguhnya. Ya karena sejak zaman dulu energi itu memang sudah terpakai. Tapi energi yang betul-betul safe. Tidak ada polusi, tidak ada kerusakan pada lingkungan dan sebagainya. Okay. Sebetulnya dari dulu. Jadi makanya saya nanya lagi, apakah yang sekarang yang kita pakai ini alternatif atau yang main? Oke, betul. Jadi sebenarnya kesadaran untuk energi yang safe itu memang udah ada dari dulu ya? Iya, dari dulu. Ya, saya meneliti banyak lah ya. Okay. Saya meneliti banyak dan saya bisa berkata begini tuh karena dari penelitian, bukan berdasarkan wangsit begitu ya. Oke, kita mau ngobrol sama Kang Diki soal penemu dan ya penemuan-penemuan ya Kang. Iya. Ngomongin soal penemu, awal ceritanya kenapa bukan mau ya Kang? Iya. Menjadi seorang penemu itu gimana? Berpikir sebetulnya. Intinya berpikir. Karena Sang Maha Pencipta itu memberikan akal kan. Oke. Akal, dan dari akal itu adalah modal kita untuk berpikir. Kita nurut saja pada Sang Maha Pencipta lah untuk berpikir. Okay. Nah, kalau kita nurut untuk berpikir berarti kita punya modal 4N. 4N? 4N, nalusur, naluntik, nalar, nalipak. Oke, nah, apa itu artinya? Di sini nggak ada subskinnya ya? Nggak ada. Jadi, nalusuri itu menelusuri. Menelusuri, kemudian naluntik itu meneliti. Naluntik itu meneliti. Nalari itu ketika kita memikirkan, setelah meneliti itu baru kita memikirkan secara detail mendalam, namanya berpikir holografik. Berpikir holografik itu berpikir secara keseluruhan, jadi bukan per part. All angle berarti? All angle, 4 dimensi, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, dan sebagainya. Betul. Setelah itu baru nalipak. Nalipak itu artinya mengetahui. Dan dari pengetahuan ini biasanya jadi sesuatu yang PR lagi gitu. Tahapan masih ada tahap? Oh iya. Nah setelah kita mengetahui sesuatu, oh ternyata ini masih banyak ternyata. Saya harus nalusur lagi. Nalusur lagi, naluntik lagi, nalar lagi, nalipak lagi. Ternyata tahapannya masih kurang. Lanjut lagi terus. Balik lagi si proses itunya? Balik lagi prosesnya, tapi dengan bahasan yang jalur yang sudah pada tingkatan selanjutnya. Semakin improve ya? Maksudnya levelnya semakin naik? Levelnya makin naik, dan sebagainya. Nah, begitulah ilmu. Karena kalau misalnya kita hanya berdasarkan referensi katanya, makanya kita tidak akan jadi berkembang kan? Betul. Makanya lihat sekarang. Dunia pengajaran, saya tidak menyebut pendidikan. Iya. Pengajaran. Dunia pengajaran itu semua harus berdasarkan referensi dan katanya. Ya kan, 1 tambah 1 sama dengan 2 kan? Itu kesepakatan. Oh, itu kesepakatan. Dan katanya. Betul. Karena 1 botol dengan 1 meja belum tentu bisa jadi 2. Faktanya itu berbeda. Itu di atas kertas 1 tambah 1 sama dengan 2 itu adalah masalah kesepakatan. Nah, boleh dong kita tidak sepakat ya. Nah, kalau tidak sepakat berarti kita harus memberikan sesuatu yang berbeda dan itu bisa lebih berguna. Betul. Begitu kan? Betul. Nah, di sanalah kita bermain. Karena ilmu itu didapat dari 4N itu. Iya. Kalau misalnya hanya serba kata, siapa tahu dia hanya baru sebatas di sini gitu. Betul. Di level ini. Bisa saja kita nanti menaikkan ini, terus naikkan. Makanya temuan-temuan saya itu berdasarkan 4N itu. Nalusur, naluntik, nalar, nalipak, karena tadi sampurasun kan? Iya. Jadi pakai bahasa Sunda. Kalau 4, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi 4M. 4M. Oh iya, betul. 4M, betul. Ngomong soal penemu awal, Kang. Ya. Nemuin apa, Kang? Sebetulnya awal tuh saya sudah meneliti itu sejak tahun 80-an. Sejak tahun 82. Karena saya terbiasa dididik, bukan diajari. Dididik? Ya, dididik itu adalah dengan contoh dan kasih sayang. Bukan kalau misalnya diajar itu dengan doktrin dan ketetapan. Ya, kalau kita diajar, bisa begitu kan. Kamu harus begini, harus begitu. Kamu harus nurut gini. Nah, kalau saya berbeda. Saya dididik.
Jadi dididik itu dengan contoh dan kasih sayang. Itu yang penting. Karena kebanyakan sekarang itu kita mengajarkan, bukan mendidik. Betul, betul. Nah, kalau mengajarkan itu dengan itu semua dengan doktrin kan. Doktrin, dogma dan sebagainya. Makanya akibatnya jadi robot-robot yang tidak jelas kan. Nah, sekarang bagaimana seseorang itu bisa berkembang, berarti dia harus mengetahui siapa dirinya dulu. Nah, begitu dia tahu potensi yang ada di dalam dirinya, barulah di sana dia bisa bermain. Aku bermain di sini nih. Makanya aku berperan sebagai ini. Dan dari sana saya baru jadi peneliti. Tahun 82. Saya mulai merekayasa genetik mikroba. Pupuk tadi ya? Nah iya, jadi mikroba itu dari mikroba yang patogen, kan mikroba yang merugikan ya. Staphylococcus, E. coli dan sebagainya. Itu kita rubah, kita mutasikan menjadi mikroba yang dapat menghasilkan hara tanah. Jadi dia bisa menghasilkan nitrogen, fosfat, kalium dan sebagainya yang dibutuhkan oleh tanaman. Betul. Nah, setelah mikroba itu tidak bermutasi setelah menghasilkan itu, dia mati. Oh iya, betul. Iya, karena kalau bermutasi bisa jadi patogen lagi kan. Iya, betul. Iya. Nah, ini tidak bermutasi dan dia betul-betul menghasilkan mikroba yang mengeluarkan hara itu. Makanya saya memang sudah kerjasama dengan beberapa BUMN lah ya. Iya. Cuma memang itu bagaimana kita membantu orang agar pupuk itu jadi murah. Tapi second thought gitu ya. Jadi akhirnya saya pikir ini harus saya trainingkan. Akhirnya saya trainingkan secara gratis gitu kan para petani dan semuanya saya trainingkan aja biar semuanya bisa pakai dan bisa bikin sendiri gitu kan. Nah itu lebih asik ternyata. Saya sudah bikin beberapa kali training sih tentang mikroba itu. Jadi bagaimana caranya dari tanaman gulma. Karena tiap daun dan tanaman itu dia membawa mikroba bawaannya sendiri. Nah mikroba bawaannya itu nanti kita mutasikan dengan cara tertentu begitu kan. Betul. Dan cara itu memang sudah saya ajarkan pada para petani. Cuma masalah mereka mau pakai atau enggak itu pilihan mereka sih. Betul. Saya sendiri tidak bisa paksa mereka. Kalau misalnya mereka sudah terbiasa dengan yang kimia dan merusak tanah ya silahkan. Betul. Tapi kita biasakan mereka menggunakan sesuatu yang benar-benar safe the earth gitu. Jadi kita akan menyelamatkan planet ini karena kita adalah khalifah fil ard kan ya. Iya, betul. Kita adalah pemimpin di muka bumi. Jadi tugas kita itu adalah planet. Bukan khalifah fil Indonesia saja. Iya, betul. Bukan khalifah fil Bandung, Jakarta gitu kan. Dan bukan pula khalifah fil jannah kan. Bukan khalifah di muka surga, bukan. Tapi planet bumi ini tanggung jawab kita. Masing-masing kita adalah pemimpin dan masing-masing pemimpin itu harus bekerja sama. Bukan saling menguasai. Saling gontok-gontokan. Bukan saling gontok-gontokan, bukan saling menguasai, tapi harus saling bekerja sama untuk memakmurkan planet ini. Itu yang penting. Makanya ilmu ini akan saya bagikan. Karena ilmu itu adalah amanah. Amanah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta pada mereka yang mampu dan untuk membagikan pada ini. Jadi jangan dimonopoli. Betul. Karena ilmu itu milik Sang Maha Pencipta, bukan milik pribadi. Betul sekali kan. Nah, di sanalah saya membagikan ilmu ini pelan-pelan saya bagikan. Tergantung dari mereka yang berminatnya di mana. Betul. Nah, selain itu juga saya bikin penemuan-penemuan lain. Saya bukan pencipta ya. Penemu. Nah, penemuan lain saya bakal nanya-nanya di segmen berikutnya. Kita harus break dulu, Kang. Oke, BRNTV, saya masih ngobrol bareng Kang Diki dan saya tadi tertarik sekali dengan Save the Earth itu udah ada dari 80-an nih, Kang. 82. Nanti saya coba mention juga ke situ, Kang. Oke, BRNTV, obrolan saya barengan Kang Diki bakal balik lagi, tapi setelah yang berikut ini.